Z-Friends, saya kali ini mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2021. Kali ini adalah mungkin edisi spesial kali ya yang bisa saya berikan kepada Z-Friends semua. Seperti Z-Friends ketahui bahwa setiap tanggal 8 Maret kita merayakan Hari Perempuan Internasional. Nah, pada Hari Kartini setiap tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini sebagai tanda Hari Perempuan Nasional. Kenapa sih harus ada Hari Perempuan Internasional? Harus ada Hari Perempuan Nasional? What is so special about Hari Perempuan? Yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini ya, itu menunjukkan emansipasi wanita. Jadi dengan bangkitnya emansipasi wanita sebenarnya membantu kesetaraan gender. Wanita yang bisa berguna, berdaya guna ya bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri, merasa berharga, merupakan hal-hal yang bisa membantu seorang perempuan memiliki kepercayaan diri. Kenapa sih perempuan harus ada kesetaraan gender? Itu kan banyak pertanyaan yang sering diajukan. Wah, feminis nih gitu ya. Sebenarnya apa sih arti feminis itu sesungguhnya? Mungkin di kesempatan Hari Perempuan Nasional ini saya mau mengajak Z-Friends untuk lebih memahami tanpa menghakimi. Feminis, saya mengakui bahwa diri saya adalah seorang feminis. Di mana saya merasa bahwa sebagai seorang feminis, saya percaya pada kesetaraan gender. Seperti apa sih bentuk kesetaraan gender? Saya percaya bahwa dunia yang memiliki kesetaraan gender, relationship yang memiliki kesetaraan gender adalah relationship yang harmonis, adalah relationship yang bahagia. Seperti apa sih bentuknya? Jadi sebenarnya seorang feminis bukan yang membenci laki-laki. Wow, I do love men. So saya tidak membenci laki-laki, tapi saya percaya pada kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan hidup secara harmonis, bahagia, saling menghargai. Ya, dengan penuh cinta kasih, membangun rumah tangganya, membangun cintanya, membangun relationshipnya, membangun mimpi-mimpinya. Kenapa enggak? Gitu ya. Itu adalah perjuangan sejati sebenarnya seorang feminis. Jadi sebagai seorang feminis saya tidak menghargai ejekan-ejekan mengenai SJW, Social Justice Warrior gitu. Itu adalah suatu penghinaan, atau feminazi. Itu adalah label-label yang sebenarnya mungkin orang-orang yang tidak paham mengenai feminisme. Nah, di Hari Perempuan Nasional ini saya mau mengajak Z-Friends, baik yang laki-laki ataupun perempuan, untuk sedikit melihat dari perspektif kesetaraan gender ini di dalam relationship. Kayak apa sih bentuk sebuah hubungan, pernikahan, ataupun pacaran, ataupun relationship yang setara secara gender. Sebuah hubungan yang setara secara gender, ya, baik si laki-lakinya atau perempuannya, tidak akan berasumsi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Misalnya, bisa nggak sih kalau ayah yang tinggal di rumah? Wah, nggak bisa dong, laki-laki harus selalu bekerja. Menurut saya, laki-laki ataupun perempuan harus punya kesempatan yang sama bekerja. Dan ketika akan menikah atau membina sebuah hubungan, selalu ditanyakan, yang aku mencintai pekerjaanku yang seperti ini nih. Aku sebagai laki-laki sukanya bukan pekerjaan yang steady, aku sukanya adalah pekerjaan yang misalnya semacam freelancer gitu, atau entrepreneurship gitu ya. Nah, sementara yang perempuan juga bisa, oh saya lebih suka hal yang seperti ini karena ini adalah mimpi saya. Bahwa dua-duanya berhak untuk membangun mimpi. Dan yang paling penting ya dalam sebuah hubungan selalu ditanya, apa sih mimpi kamu yang? Apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan mimpi kamu? Bagaimana kita bisa jalan berdua gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin bukannya mengalah ya ada lah mengalah 1-2, tapi adjustment atau menyesuaikan diri untuk ketemu di tengah. Gimana caranya saya sebagai manusia, sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan dalam hubungan ini, saya tetap bahagia. Saya bisa bergaul dengan teman-teman saya bisa menjalankan hobi saya, tapi saat yang bersamaan saya bisa memenuhi mimpi saya dan menjadi family woman atau family man gitu ya. Saya bisa membangun keluarga saya bisa menjaga anak-anak saya, tapi semua tugas-tugas urusan di rumah kembali didiskusikan. Menurut saya sebuah perbedaan ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh banyak orang. Kesetaraan gender di dalam rumah tangga itu sesimpel, kalau kamu lebih jago masak, baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu yang masak ya gitu.
misalnya. Nah, soal ntar menjaga anak gitu ya, jangan langsung memanfaatkan bahwa iya kan aku yang udah melahirkan jadi kami harus jaga dan gini itu, nggak bisa seperti itu juga sih friends. Tapi bisa didiskusikan, misalnya gitu ya, setelah melahirkan dalam masa sekian gitu ya, apa yang bisa kita berdua lakukan, gantian jagain anak kah, atau kalau misalnya kita berdua sama-sama sibuk kerja, nah gimana supaya satu tidak merasa di-neglect atau merasa diacuhkan. Mungkin bisa mendiskusikan apakah kita perlu babysitter. Tugas babysitter itu bukan menggantikan tugas kita mungkin ya, atau asisten rumah tangga dan sebagainya. Tapi bagaimana kita sama-sama tetap bekerja sama untuk mengatasi masalah ini berdua. Karena bagaimanapun juga ya, dalam rumah tangga adalah tim gitu. Itu adalah bentuk-bentuk kesetaraan gender. Di dalam relationship yang setara secara gender akan bertanya bukan berasumsi. Nanti kalau kali ini makannya siapa yang mau traktir gitu, apa kita bagi-bagi separuh-separuh, atau aku lagi pengen traktir kamu, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Dan tidak ada ketersinggungan yang nggak perlu gitu ya, soal menjaga, memproteksi, mencintai dan dicintai. Memang perempuan dan laki-laki memiliki konteks seksual atau blueprint yang berbeda kalau menurut teori dari Helen Fisher mengenai bagaimana dia mencintai dan dicintai. Kalau menurut Helen Fisher, laki-laki sebagai makhluk hunting akan berusaha untuk memprotek pasangannya. Semakin dia mencintai, semakin dia akan memprotek dan memberikan solusi. Sementara perempuan ya adalah makhluk yang sebenarnya nesting gitu ya, dia menjaga rumah tangganya, dia menjaga sekelilingnya, dia menjaga keharmonisan keluarganya. Tapi saat yang bersamaan perempuan mengekspresikan perasaannya gitu ya. Dan ini adalah peran sosiobiologi yang sebenarnya ada dalam diri setiap orang. Jadi tanpa mengindahkan keperempuanan ataupun kelaki-lakian seseorang di dalam membina hubungan, bisa aja gitu kita membina hubungan yang setara secara gender. Jadi pembagian tugas tidak dengan asumsi gitu ya, bahwa semua laki-laki harus ngerti gimana betulin AC atau betulin mobil. Itu juga bukan kesetaraan gitu ya. Wah, kalau misalnya perempuan bisa betulin genteng luar biasa, maybe it's not necessarily like that gitu ya. Baiklah kita melakukan apa yang menjadi talenta yang kita memang we really good at, apa yang kita sangat-sangat bagus untuk lakukan, kita lakukan itu dan memberikan kontribusi di dalam rumah tangga. Jadi membina hubungan juga bukan karena kesepian gitu ya, tapi benar-benar karena kita saling mencintai dan membangun sesuatu bersama-sama. Apa yang bisa kita taruh di atas meja, misalnya meja ini adalah meja relationship, apa yang bisa kita taruh di atas meja untuk bisa kita nikmati bersama. Kira-kira seperti itulah rasanya kesetaraan gender di dalam sebuah rumah tangga. Nah, masih banyak perempuan ya di Indonesia maupun di dunia ini yang menjadi warga negara kelas 2. Jadi seolah-olah perempuan tidak memiliki privilege seperti laki-laki, opportunity, kesempatan untuk memiliki edukasi, misalnya seperti yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini beberapa tahun lalu gitu ya, sehingga kenapa ini masih layak diperjuangkan, bahwa perempuan bukan kodratnya untuk di rumah, bukan kodratnya untuk hanya menjaga nama baiknya saja gitu ya, tapi perempuan juga memiliki kodratnya yaitu untuk memenuhi mimpinya. Sedemikian juga laki-laki. Dan kesetaraan gender adalah tidak saling mengintimidasi gitu ya soal perbedaan gender, tapi justru bagaimana bisa saling menghargai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan sebagai partner hidup, sebagai orang yang dicintai dan bisa hidup harmonis bersama. So Z-Friends, semoga di Hari Kartini ini saya membawa banyak pencerahan buat Z-Friends semua, baik Anda laki-laki ataupun perempuan. Merayakan Hari Kartini berarti Anda percaya bahwa setiap orang bisa aja mewujudkan mimpinya, terlepas dari apapun gendernya dia, apapun yang diinginkannya, sky is the limit gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Kartini, selamat Hari Perempuan Nasional. Semoga lebih cepat adanya kesetaraan gender ya, laki-laki dan perempuan saling menghargai sehingga siapapun kamu Z-Friends bisa menikmati hidup yang harmonis, bahagia bersama. Bye Z-Friends, sampai ketemu lagi di YouTube Zoya Amirin. Bye.